Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ingkang kinurmatan para sesepuh bani zuriatan thayyiban menika putra wayah si Mata Mujo Mbah Saidah menika keluarga besar Kekalasan izin kali saya keluarga besar Jayanto keluarga besar Blik Zuhana Blik Satijo keluarga besar Blik Sri dan Wali Diambi Keng Bangga keluarga besar Pak Usman, Blik Didi, para mas-mas, mbak-mbak, oh, Blik Marwah, Sebagai Macam Negara, almarhum Apunten nggih. Iki arep basa Jawa nek kok kangelan ngoten. Ya turunan Jawa nek campur. Nggih, ya ngapunten nggih. Dilari. Ngetos ya Mas. Tos artinya ning ling ngucapke krama nggih. Ngapunten nggih. Nggih. Di campur lidah Sumatera kali Jawa niku rada benten tapi kepengine Jawi. Nggih, monggo sepindah kita mboten sing utami lan pertama nggih menika ngucapken raos syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala yang menika sampun diparingaken kenikmatan ing enjang menika pertemuan rutin nggih. Alhamdulillah bani Zuriatan Thayyiban Mata Mujo menika setiap tahun sekali yang biasanipun tanggal selangkung Desember menika dimajukan karena pertimbangan walaupun dibatalke kemarin PPKM ketiga nih. Nah, menika alhamdulillah atas nikmat berkahnya Allah kita saged makepal giliranipun janipun bangga kene karena jauh ke Bangka karena akhirnya dikhususkan untuk di tempat yang ini Blik Zuhana. Salawat dan salam mungkin dilimpahkan dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganipun, para sahabatipun dan penderekipun. Insyaallah kita sedanten menika Bani Zuriatan Thayyiban menika insyaallah menjadikan Nabi kita menika uswah hasanah kita insyaallah. Alhamdulillah sampun kita kasih menika adicara musyawarah atau pertemuan rutin keluarga kita menika. Monggo kita buka sesarengan kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mugi-mugi kanthi waosan basalah menika Allah tansah paring keberkahan tambahipun iman dumateng keluarga kita Bani Zuriatan Mata Mujo menika. Salajengipun acara kaping kalih menika kalam ilahi ingkang badhe disampaikan Dik Wapita, Dik Bibi nggih, Dik Haris pada Dik kita kula sumanggaken monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Zuriatan ingkang sepindah ke tuan rumah, monggo balik. Sudah nopo boleh. Dumateng boleh Zuhara. Napa? Monggo. Kira panjang mboten? Monggo boleh. Kira panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak bahasa Indonesia. Jawi ki saged, basa Arab ki saged. Adik, Budi, beserta kakak-kakak, beserta adik semuanya. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan atau kehadiran kamas-kamas, mbak, adik-adik. Alhamdulillah pertemuan rutin ini bisa terlaksana walaupun tidak jadwal seperti tahun kemarin. Kita rencana setiap Desember tanggal 25 itu ya. Namun alhamdulillah ini karena banyak acara atau memang aturan-aturan negara seperti ini. Kemarin ada PPKM katanya gagal, sekarang dicabut lagi ya. Tapi alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan atau kehadiran saudara-saudara saya ini. Mudah-mudahan dalam silaturahim ini kita membawa manfaat. Allah memberikan panjang umur kepada kita, rezeki yang diluaskan, serta dikenang kebaikannya, serta untuk menyambung persaudaraan kita. Jadi kita tidak bisa mudah-mudahan kita selalu bersambung ya untuk kekeluargaan kita. Alhamdulillah. Dan kami mohon maaf apabila dalam kami menyiapkan beberapa pertemuan ini banyak kekurangan, kehilafan, kami mohon maaf. Ini mungkin saya yang paling di selatan, paling di desa ya. Jadi seperti ini keadaannya. Tapi saya bersyukur semuanya bisa datang, semuanya sehat. Tapi untuk Mas Harto sekeluarga mungkin karena baru mendapat ujian atau gerah, jadi kita maklumi dan kita doakan saja mudah-mudahan Pak Dianto segera diberi kesembuhan. Demikian dari saya, mewakili keluarga, banyak kurangnya, hilangnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bani Mantap Muda. Atau mau Mas Hafiz yang mewakili? Masuk. Ya, ini di pas ya. Jadi langsung sambutan dari Ketua Bani Zuriatan, Pak Iwan, Rahmat Laroja, juga Pak Lek, Sumarno, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mas Bayu yang saya hormati, adik ponakan-ponakan yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini hari Sabtu, alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya Mas Hafijo. Mudah-mudahan pertemuan kali ini betul-betul membawa manfaat yang banyak dan membawa barokah pada kita semua. Hadirin yang kami hormati semuanya dan kami sayangi, permohonan maaf ya, seharusnya kamilah yang mungkin dari saya pribadi yang seharusnya kemarin itu tanggal 25 ya, karena memang gonjang ganjing yang seharusnya tanggal 25 itu tetap ya, karena apa ya, ini memang saya akui juga kepentingan pribadi, juga kepentingan karena memang saya itu nggak libur gitu ya. Sebetulnya semester itu tidak ada semester sekarang ini ya. Sehingga kemarin itu sempat saya tanggal 18 gitu ya, harusnya pertemuan itu, tapi ternyata saya harus sendiri ke sini kalau tanggal 18 karena itu harus membagi rapor tanggal 18 itu, seperti itu. Kalau saya datang ke sini sendiri ya tidak mungkin lah, tidak mungkin gitu. Kemudian ini berbenturan sekali nih ketika PPKM akan diterapkan tanggal 25. ASN tidak boleh bepergian. Kalau nanti ketahuan itu ya seperti saya itu sudah ke Semarang itu. Itu ya memang itu boleh dikatakan alasan pribadi juga ya. Tapi semuanya itu demi kebaikan seperti itu. Kemudian Mbak Sri mengambil inisiatif tanggal 11 balik ya. Ya, alhamdulillah Mbak Sri ada inisiatif, kemudian ya udah majulah nanti walaupun saya juga tidak lengkap. Nah, sebetulnya saya kalau tanggal 25 itu mungkin kalau tidak ada pemerintah tidak mengumumkan yang seperti itu, mungkin saya semuanya bisa hadir ya, hadir semuanya gitu, seperti itu. Ada itu, ada Liza dan lain sebagainya itu akhirnya sekarang ini ya terpaksa tidak bisa hadir karena memang ya ada acara-acara yang lebih penting mungkin seperti itu sudah dijalankan lebih dahulu. Jadi permohonan maaf pada seluruh anggota pertemuan ini, mudah-mudahan ini semuanya bisa dimaklumi. Kemudian yang Mas Haris yang jauh-jauh ya, saya juga kemarin itu sempat ya subhanallah nanti ini yang musik kita itu ingin sekali ketemu dengan saudara-saudara ya. Ternyata tadi saya sudah tahu pokoknya bagus sekali itu baru usia berapa Mas? 10 ya? 10 tahun ya, 10 tahun itu mungkin sama dengan Abbas ya. Hampir sama ya Abbas ya. Mudah-mudahan terus generasi keluarga besar keluarga almarhum ini mudah-mudahan terus generasi Qur'ani yang terus didengungkan untuk diberikan kepada anak-anak kita semuanya. Itu seperti itu. Saudara-saudara yang kami hormati dan adik-adik yang kami sayangi, kami hanya ingin sekali berpesan pada kita semuanya, kita perkuat persaudaraan kita ya. Jangan sampai kita ini jangan sampai anak-anak kita itu tidak kenal dengan anak-anak yang lain, seperti anak saya dengan anak Mbak Ayu atau dengan putra Mas Suryanto itu. Jangan sampai itu kok sampai itu siapa, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau bisa kita lebih dirakatkan lagi, kita yang mempunyai ilmu tinggi ya tolonglah
untuk diberikan kepada kita semuanya. Ya, artinya ada beberapa gap yang mungkin kadang-kadang itu akhirnya ada yang merasa minder kemudian termundur, kemudian ada yang merasa tinggi ilmunya kemudian tidak mau mendekat. Itu jangan sampai terjadi hal semacam itu di keluarga kita ini. Saya hanya berpesan kepada kita semuanya supaya kita ini kekeluargaan itu lebih raket dan saling memberikan masukan-masukan yang terbaik buat keluarga kita. Ya. Ini sehingga nanti keluarga kita itu seperti keluarga inti di keluarga kita. Ya, anggap saja kita seperti ini anak-anak kita, ya anak kita. Jadi jangan sampai kita itu menjauhi. Sejelek apapun harus kita dekati, karena dengan pendekatan itulah kita ini, persaudaraan kita ini akan terangkat menjadi keluarga yang betul-betul menjadi keluarga yang sakinah. Ya, ini seperti itu. Nah, ini ada keluarga kita yang sedang sakit, kita doakan, kita tengok ya. Usahakan kalau terutama adik-adik yang sekali waktu ada waktu yang kita mungkin 2 minggu, 3 minggu bisa menengok Pak Dearto ya, itu siapa tahu di situ nanti suatu saat kita juga akan mengalami yang sama seperti itu. Jadi saya hanya berpesan pada keluarga kita semuanya agar keluarga kita itu betul-betul menjadi keluarga yang bersatu ya, baik mental maupun pikiran kita ya. Utamakanlah keluarga kita ketika kita itu ada acara-acara ya kita usahakan bagaimana supaya bisa hadir di pertemuan ini, sehingga suatu saat kita itu mengenang, oh saya tadi juga ya nanti akan terkenang ini Mas Mbak Tita itu ya. Sampai di rumah itu mungkin kami bisa memberikan motivasi kepada cucu saya itu seperti itu. Jadi permohonan maaf sekali lagi, saya mohon maaf ya karena banyak kekurangan. Dan kemarin Bude Darmi itu saya kemarin kan telepon ini agak lama itu dengan Bude Darmi. Begini, Bude Darmi itu pesan sama saya, ini kalau bagaimana kalau keluarga nanti kalau pertemuan ya Bude, insya Allah saya sampaikan, ini kalau nanti ada Idul Kurban itu dari 7 anak itu bagaimana nanti korbannya dikanggotan. Jadi kita membeli sapi 1 untuk 7 keluarga gitu, seperti itu. Nah, nanti ini sebagai masukan dari Bude Darmi, ini menurut saya bagus sekali. Ada ikatan semacam kekeluargaan yang rakat gitu ya, seperti itu. Kalau itu nanti disepakati itu 7 orang dari Osman sampai Pak Dearto barangkali ya. Nanti kalau memang tidak mampu ya kita mungkin anaknya dan lain sebagainya itu atas nama keluarga Mbak Darmanto gitu, seperti itu. Kalau itu disepakati ya. Kalau kami itu usul Bude Darmi cukup bagus banget itu ya. Monggo kita nanti barangkali bisa ditindaklanjuti ya. Monggo, kalau tidak ya nanti suatu saat ditunda dulu, tidak apa-apa gitu, seperti itu. Begitu saja untuk sementara apa yang kami sampaikan. Permohonan maaf ya, mungkin anak saya tidak bisa hadir ke sini ya. Ini ya mungkin agak sedikit kecewa gitu ya, karena memang tidak bisa hadir seperti itu. Jadi senang sekali kalau bisa hadir. Ngapunten kurang lebihnya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mateng Pak Marno. Putrane hadir Pak ini Nabi. Tidak ada. Oke, tidak ada yang hadir. Ya, salajengipun kita suwunaken wejangan saking kasukuan nggih menika Mas Dearto. Nggih, kesenangan nggih. Sampun keluarga besar matur-matur Mas Pak Dearto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina siratal mustaqim. Wa fadlahu bil fawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Kepada keluarga besar Dzurriyyatan Thayyibah Mbah Marto Atmodal Haj yang berkedudukan di Kabupaten Pleret, Bantul, Jakarta. Yang pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, seperti kokohnya iman takwa kita, istiqomah dalam keislaman dan keimanan serta keihsanan luar biasa. Yang selanjutnya bahwa kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sedikit saja, seperti saat ini kita bisa bertemu, bisa jumpa, silaturahmi. Dzurriyyatan Thayyibah Mbah Marto Atmodal, sehingga rasanya saya itu sulit untuk mengungkapkan, karena kita bisa bertemu. Ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dari jauh, dari ujung ke timur sana, yang dari Banjarnegara Purbalingga, bisa hadir pada saat ini. Ya, ini saya agak apa ya, rodo seneng guyu ning kok arep sendiri campur aduk, karena apa? Ridhonya Allah pada pertemuan saat ini. Anak-anakku, cucu-cucuku yang saya cintai. Nah, tentu ini kepada adik-adik, karena kakak sedang belum sehat, bahwa kesyukuran karena keterikatan dari jiwa kita menjadi satu di dalam kerangka apa? Di dalam kerangka untuk taat, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah, anak cucuku dan saudara-saudara saya ingat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari kalau tidak keliru, dari
disampaikan oleh Anas. Kalian mesti sudah hafal semua. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian mesti bisa paham karena hadisnya sangat-sangat kemudian. Apa itu? Tidaklah beriman seorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sendiri seperti kamu mencintai diri sendiri. Luar biasa. Nek kowe kabeh kuwi kepengin disebut beriman, maka sayangilah saudaramu. Mungkin Pak D agak emosional karena apa? Karena berhadapan dengan kalian yang saya cintai. Nah, oleh karena itulah saya berharap bahwa apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, disampaikan oleh Anas, bahwa kita ingin disebut beriman, cintailah saudara-saudara seperti mencintai diri sendiri. Ini luar biasa. Satu hadis yang sudah mencakup luas, baik itu secara lahir maupun batin. Nah, inilah maka ikatan seperti itulah yang perlu kita tanamkan kepada dzurriyyatan thayyibah. Maka bersatulah kita di dalam keistiqomahan untuk memeluk Islam ini, tidak sekadar KTP, tetapi betul-betul lahir dan batin yang ingin menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bahkan saya teringat satu ayat Quran yang perlu kita pegang teguh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, di dalam satu barisan yang sangat teratur, bagaikan sebuah bangunan yang tersusun kokoh. Ini saya berharap betul bahwa dzurriyyatan thayyibah rahmatan wajah ini seperti satu barisan yang teratur, seolah-olah bagai bangunan
yang tersusun kokoh. Ini tidak mudah kecuali dengan niat dan keyakinan keistiqomahan kita agar keluarga kita ini betul-betul menjadi sinar kepada orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Artinya bersinar itu sebagai contoh, sebagai uswah hasanah pada tetangga-tetangga kita. Jadi tidak main-main yang ada di Purbalingga. Jadilah contoh masyarakat sekitar yang ada di Banjarnegara, ada di sekitarnya, menjadi apa? Tolok ukur standar dari masyarakat sekitar. Begitu juga yang ada di Kanggotan, ada yang di Banyuwangi, ada yang di Jakarta, ada yang di, dan semua itu menjadi satu tolok ukur dari apa? Masyarakat sekitar. Lah, ini bisa terwujud jika kita berniat sekaligus untuk memperkuat diri kita masing-masing dalam agama kita, yaitu apa? Satu, jangan lupakan Quran. Tadi sudah diberi contoh oleh cucu saya. Kita jangan sampai kalah. Yang tua-tua, sing cilik apa ning sing tua malah do kesibukan yang lain-lain ora tahu buka Quran. Ini ironis. Jangan sampai. Mari kita tua muda betul-betul menyatu dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran dibaca, terus diterjemahkan, terus dianalisis, terus diamalkan, bahkan didakwahkan. Ini membaca itu ya. Jadi sangat-sangat kuat bahwa kita keluarga Mbah Marto Yuriatan bagi-bagi satu bentuk kekuatan ya, kekuatan barisan yang teratur, yang tersusun kokoh. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sampaikan kalau tidak keliru surat Asaf ya, Nabi ya, Asaf ayat 4. Nah itu udah mau malas, kita ini terus malas. Supaya tidak malas itu yang kecil dulu. Apa ya, sehari kita baca satu ayat saja, terus dimengerti. Nah itu kira-kira ya satu pekan, 7 harinan kita hafal, terus ngerti terjemahin, terus dianalisa, terus diamalkan. Diamalkan ini yang membutuhkan waktu. Nek ning apalke yakin 2 dina, sedina apal. Ning ling analisa, terus le membumikan. Membumikan itu artinya apa? Ngamalke. Nah ini perlunya nasihat dari
kasepuhan, saya atas nama putra putrinya Mbah Marto Ahmad mohon, tidak mohon, mohon kalau perlu apa instruksi ya, sudah perintah. Nah ini ya katakanlah ya 1 bulan lah, nah, malas-malasnya 1 bulan 1 ayat ya, syukur itu 1 pekan itu sudah 1. Terus nanti disampaikan ke keluarga terdekat, anak istri, kepada cucu, dan syukur kepada masyarakat. Inilah yang perlu saya sampaikan, penting untuk kita semua, bukan hanya kalian, tapi termasuk saya dari Pak Diarto sampai ini penting. Nah itulah pendek yang saya sampaikan, tidak perlu gerah-gerah. Untuk itu sekali lagi mari kita bentuk bangunan Dzurriatan Thayyiban ini bagaikan bangunan yang tersusun kokoh itu apa? Kokoh itu kuat di dalam memegang bara api untuk menuju ke surga. Di surga itu tidak gratis, surga itu tidak enak-enak, angklek-angklek surga orang. Bukan itu, harus berjuang melawan, setidaknya melawan hawa nafsu masing-masing. Kalau ngaji rasido mergane ini saya buka Quran rasido. Ini setan itu. Tapi taatlah pada Allah. Yang penting yakin bisa. Kalau kepingin, jadi memang diibaratkan surga itu jalannya mirip menggenggam bara api. Itu dia harus bisa menaklukkan hawa nafsu kita masing-masing. Pak Diarto bisa ya bareng-bareng. Nek bareng-bareng itu luwih enteng gitu loh. Ini Pak Diarto dhewe ya berat kalau sendiri. Ini nek kalian kita semua ini bareng-bareng insya Allah kuat. Memang nek ke neraka itu jalannya licin, halus, gemerlap, indah. Lah itulah sing kerep terjadi kalian memandangnya seperti itu. Mudah terpeleset, itulah gelimpang. Apa artinya? Artinya kita betul-betul mudah kalau ingin ke neraka. Wah mudah. Ini nek ke surga memang bagaikan menggenggam bara api. Wah biasa. Nek kuat ya itulah surga ya itu. Artinya apa ini ibarat ya. Karena apa? Karena harus bisa memerangi nafsu kita sendiri. Belum nafsunya dari keluarga kecil, belum lagi nafsunya masyarakat. Ya, nah, itulah agar kita menjadi orang-orang yang takin, orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan, tidak perlu banyak lagi. Dan karena dari keluarga kita yang paling sepuh Pak Diarto sedang
sedang menikmati ujian hidupnya, menikmati ujian hidupnya. Kita doakan bersama agar bisa lolos dari ujian hidup. Toh nanti kita semua juga akan diuji, bahkan mungkin sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya berbeda, tapi yang utama adalah kesabaran dan keikhlasan yang harus kita pegang, menjadi pegangan. Mari kita sedikit menunjukkan hati kita, meskipun hanya satu kalimat, kita doakan bersama. Kemarin kita sudah mendoakan, tapi mungkin pribadi untuk kebetulan hari ini diberikan roh di rumahnya Satijal Haj. Kita doakan dari rumah ini untuk Pak Diarto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma firlil muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana azhibil ba'sya isfi fa'tiha ta'ala anta safi la sifaa illa sifauka sifauk sabaman Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dalam sekali disampaikan ucapan kita kita dari Surya Allah. Kita sangat menyenangkan, merenungkan yang dalam, walaupun sekilas, tapi kalau diurai itu panjang, itu juga menarik nanti ke depannya. Monggo pertemuan-pertemuan ini sebagai indikator atau bentuk kita, apa yang disampaikan Pak Suryanto tadi, ya salah satu indikatornya kita hadir minimal 1 tahun sekali untuk menunjukkan bahwa kita berniat untuk membangun bangunan kokoh Bani Zuriatan Thayyiban Rahmatan Majelis, sehingga apa-apa yang menjadi nilai-nilai luhur dari para sesepuh bisa tersampaikan kepada anak cucu menika. Monggo sekali lagi matur suwun dumateng Pak Suryanto Haj sampun maringi wejangan dumateng kita sedaya. Mudah-mudahan kita saged ya, mendapat mengambil hikmah dan makna yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo disambi malih nggih. Monggo yang kalau sampun kacang menika gedang iki besok dadi anak wis kita nika angel nang kutho nggih golek. Nah, sambil nikmati menika kita mirengaken tausiah saking Bani Mata Muda juga Dek Nabi, kita sunaken untuk memberikan tausiah sambil menikmati hidangan yang disajikan tuan rumah. Pada Dek Nabi kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kata saya sampai cekap ada saking Pak Des dah cukup gitu. Hal yang mudah. Berat sebenarnya untuk mengungkapkan, dan sudah dalam sekali. Kalau dalam ilmu fikih itu ada kaidah idza wujidal ma' fa batalat tayammum. Sudah saya sampaikan sama Mas Agung kemarin ketika disuruh ngisi tausiah. Wis ora sah Mas, batal. Jadi kalau dalam kaidah fikih idza wujidal ma', kalau sudah ketemu air itu tayamum jadi batal. Nah, bisa dikiaskan kalau sudah ada Pak D, sudah ada Bude, Pak Le, ini yang memberikan dakwah ini sudah nggak sah lagi untuk yang muda-muda. Itu kalau dikiaskan dalam kaidah fikih. Jadi alhamdulillah kami sebagai kaum muda banyak sekali nasihat yang kami terima dari Pak D, Bude, Pak Le, Bule. Kami ini muda-muda ini baru mungkin hanya sekedar teori, belum sampai ke tahap pengamalan. Ini kalau pertemuan siang hari ini banyak teori mungkin nggak bakal jadi. Kalau kata Abah ya itu nggak usah banyak teori. Kalau banyak teori nanti pengamalan biasanya nol. Makanya orang-orang dulu, orang-orang mbah-mbah kita, sesepuh-sesepuh kita itu nasihatnya sedikit, tapi betul-betul mengena. Pengamalannya luar biasa. Nah, kalau yang zaman-zaman sekarang banyak teori tapi nggak gerak-gerak, ya mungkin hanya refleksi saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Khususon ila Pak D Harto ingkang saweg gerah bibarkati hadhihi majlis, bibarkati hadhihi sholawah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa wa bi kulli maratin wa shifa wa bi kulli dhikrin wa makhraja wa bi kulli hammin wa farraha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada siang hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa dikumpulkan Allah dalam suasana yang dimana di sekeliling kita malaikat itu berkumpul. Kalau isyarat Kanjeng Nabi itu nanti ngendiko ketika berkumpul dalam suatu majlis, di situ diagungkan nama Allah. Yadkurunallaha wa yatadarasu bainahum. Mereka saling mengingatkan, saling tadakkur, saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Maka malaikat itu turun, nazalat alaihimul malaikah wa hafat alaihimul malaikah. Malaikat berkumpul, malaikat turun. Wa khasyathumur rahmah, maka turun rahmat, turun sakinah. Wa dzakarallahu fiman indah, dan para malaikat itu menyebut nama orang-orang di majelis tersebut. Jadi kalau ada orang itu
biasanya nggak terkenal. Kita ini semua ini mungkin tidak terkenal di dunia. La ya'rifu ahadukum fid dunya walakin masyhurun fil akhirah. Tapi kita itu, nama kita di hadapan Allah, di arsy Allah itu berdengung. Tadi Mbak kita mungkin lagi baca Quran, itu di arsy berdengung, Mbak dek kita menggaung di sana. Malaikat menyebut nama orang yang ada di majelis kita ini semuanya satu persatu didengungkan di arsy Allah, berkeliling di sana. Dan semua penduduk langit mendengar. Wa yadhkuru apa? Wa dzakarallahu fiman indah. Nama kita didengungkan di atas sana. Jadi tidak masalah kita tidak terkenal di dunia. Memang yang diharapkan bukan terkenal di dunia, namun terkenal di akhirat. Wa masyhurun fil akhirah, wa masyhurun fis sama, terkenal di langit. Tadi Pak D Yanto menyinggung tentang zuriyah dan masuk surga bareng-bareng karena sendiri itu berat. Ini sebenarnya Pak D sedang menafsirkan surat At-Tur ayat 14. Di situ Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Kalau diterjemahkan kadang nggak sesuai dengan makna, karena makna ini bisa didapat dari tafsir. Walladzina amanu wattaba'athum, walladzina amanu, dan orang-orang tua yang beriman itu. Kalau walladzi kan isim isyarah, jadi nggak kembalinya, kalau sesuai terjemah nanti nggak ada kaidah kembali. Kalau dalam ilmu nahwu seperti itu. Jadi kalau dalam tafsir lengkap sekali. Walladzina amanu, dan orang-orang tua yang beriman itu, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, sesepuh-sesepuh kita. Wattaba'athum, dan orang-orang yang mengikuti orang tua mereka. Orang-orang yang mengikuti bapak ibunya. Dzurriyyatahum, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum. Kalau dalam Al-Quran itu kata dzurriyyah itu bisa disamakan dengan walad, bisa disamakan dengan walad, jamaknya adalah aulad, anak. Namun bedanya kalau walad atau aulad ini itu hanya cuma sampai anak kita. Namun kalau dzurriyyah itu keturunan dari atas sampai hari kiamat, 2 hari menjelang hari kiamat contohnya, ada anak dari keturunan kita lahir, maka itu disebut dengan dzurriyyah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum, dan orang-orang tua yang beriman itu perlu dipahami bahwasanya dalam Al-Quran kalau kata iman pasti disandingkan dengan amal soleh. Itu pasti. Contoh dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa lagi? Walladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Pasti disambungkan dengan ibadah. Karena apa? Syarat untuk masuk surga itu 2 itu tadi, iman dan amal soleh. Hanya iman saja tidak mengamalkan, tidak beramal soleh, maka tidak bisa masuk ke surga. Hanya beramal saja, beramal soleh saja, namun tidak beriman, beramal baik. Banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang yang beda agama dengan kita melakukan kebaikan, namun karena tidak iman maka tidak bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim, dan orang tua yang beriman yang diikuti oleh dzurriyyah, cucu-cucunya, diikuti oleh anak-anaknya, ulhiqo alhaqna. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, ulhiqo itu berdempetan.
kalau orang yang antri itu ulhiqo, mulhaq, disebut dengan mulhaq. Jadi di surga ketika orang dipanggil satu persatu untuk masuk ke dalam surga, kadang bapaknya dulu masuk surga, baru anaknya masuk surga, baru istrinya masuk surga. Tidak dengan ini rombongan yang satu ini. Rombongan masuk tiket masuk surga dengan berjamaah. Itu ketika dzurriyyah tadi, anak-anak tadi, cucu-cucu tadi mengikuti bapaknya. Ini tidak putus, nanti di hari kiamat itu ada rombongan seperti itu. Nah, itu mungkin rombongan yang paling mudah tiket kita untuk masuk ke dalam surga. Kalau sendiri-sendiri berat. Jadi saya pun dari Banjarnegara sama bapak kali ibu kesini ya, pengen ganderi nopo ya bahasa ini. Ya kita masuk surga bareng-bareng itu jangan sendiri-sendiri, sulit. Kalau dikiaskan kalau domba sendirian kan mudah dimakan serigala itu ya. Kalau kita bareng-bareng saling saling menguatkan ketika nanti ada panggilan satu orang masuk neraka, karena kita bareng-bareng ya nanti dihukuminya bareng-bareng. Kalau jamaah kan gitu, menghukumi jamaah itu ya semuanya keseluruhan. Kalau ada satu orang buruk, tetap kalau jamaah itu baik maka dihukumi baik. Kalau seluruh jamaah itu buruk, kok ada satu orang baik tetap dihukumi buruk. Nah, maka kami ya ngendong saja ke sinilah, ingin masuk surga bareng-bareng dengan Pak D, dengan sesepuh-sesepuh kita, pemuda-pemuda kita yang terdahulu. Seperti itu. Mungkin itu saja, hanya memperkuat dari segi dzurriyyah tadi. Tidak terlalu banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini banyaknya bermanfaat sebenarnya untuk menasihati saya sendiri, yang jelas sudah cukup apa yang didhawuhi oleh Pak D. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Nafil. Itu ya, tausiah insyaallah.